Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nisa Syafira Ikhwan dan rekan saya Haifa Oliahana Hanifah. Pada hari ini kita akan mempresentasikan tentang artikel yang kita buat. Selamat menonton. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan morfem bebas, terikat, gramatikal, dan leksikal dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Berdasarkan pendekatan linguistik, morfem sebagai satuan terkecil dalam struktur bahasa memiliki peran penting dalam membuat makna dan struktur kalimat. Morfem bebas dapat berdiri sendiri, sementara morfem terikat memerlukan kehadiran morfem lain untuk membentuk makna lengkap. Kalau morfem gramatikal berfungsi dalam pembentukan struktur tata bahasa, sedangkan morfem leksikal membawa makna dasar dari suatu kata. Interaksi sehari-hari, hasil analisis menunjukkan bahwa keempat jenis morfem ini secara aktif digunakan dalam komunikasi lisan sehari-hari dengan fungsi yang saling melengkapi dalam menyampaikan makna dan penutur. Pendahuluan. Dalam bahasa Indonesia, setiap kata terdiri dari morfem, yaitu satuan terkecil yang memiliki makna. Morfem ini terbagi menjadi beberapa jenis. Ada morfem bebas, terikat, dan leksikal, dan gramatikal. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri. Kalau misalkan terikat, tidak bisa berdiri sendiri dan harus melekat pada morfem lain agar bermakna, seperti awalan ber pada kata berjalan, berdasarkan maknanya. Morfem juga dibagi menjadi morfem leksikal dan gramatikal. Morfem leksikal memiliki makna yang sangat jelas, dapat dipahami tanpa tambahan. Contohnya, lari atau buku. Sebaliknya, kalau gramatikal tidak memiliki makna leksikal, tetapi berfungsi dalam membentuk struktur kata atau kalimat, seperti awalan di dalam ditulis. Pemahaman tentang jenis-jenis morfem ini penting agar kita dapat lebih mudah mengenali pembentukan kata dan penggunaan dalam komunikasi sehari-hari. Metode penelitian ini tuh menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis. Data dikumpulkan dari penggunaan bahasa lisan dan tulisan dalam kehidupan sehari-hari, seperti percakapan di media sosial atau teks bacaan ringan. Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis morfem bebas, terikat, leksikal, dan gramatikal. Morfem bebas adalah kata yang bisa berdiri sendiri dan memiliki makna tanpa perlu digabung dengan kata lain. Dan morfem bebas adalah bagian terkecil dari kata yang bisa berdiri sendiri dan langsung digunakan dalam percakapan tanpa harus digabung dengan unsur lain. Karena sifatnya yang mandiri, morfem bebas sering disebut morfem akar, yaitu bentuk dasar sebelum mengalami perubahan dalam proses pembentukan kata. Kalau morfem terikat adalah bagian dari kata yang tidak bisa berdiri sendiri karena tidak memiliki makna yang jelas tanpa tambahan morfem lain. Misalnya, morfem ber tidak memiliki arti jika digunakan sendiri, tetapi jika digabung dengan kata lain seperti akal, maka terbentuk kata berakal yang berarti memiliki akal atau pikiran. Morfem ikat disebut juga dengan morfem afiks. Dalam hal ini, semua afiks adalah bagian dari morfem terikat. Morfem dengan makna leksikal adalah morfem yang secara inheren memiliki arti dalam dirinya sendiri, tanpa perlu berinteraksi dengan morfem lain. Contohnya dalam bahasa Indonesia, kayak kuda, pergi, lari, merah, merupakan morfem yang bermakna leksikal gitu loh. Oleh karena itu, morfem-morfem ini dapat digunakan secara mandiri dan memiliki posisi otonom dalam konteks pembicaraan. Selanjutnya, morfem gramatikal. Morfem gramatikal yaitu membantu menunjukkan hubungan tata bahasa antara kata-kata. Morfem gramatikal muncul dalam bentuk afiks, yaitu berupa prefiks, sufiks,
infiks, dan konfiks, serta partikel seperti kata depan dan kata hubung. Makna morfem gramatikal tergantung pada konteks kalimat dan makna tersebut adalah gramatikal, mencakup proses dan hubungan tertentu. Contoh morfem bebas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam kata minum, berarti memasukkan cairan ke mulut dan menelannya. Yang kedua ada kata ibu, berarti wanita yang melahirkan anak. Dan yang ketiga ada kata mobil, berarti kendaraan beroda 4. Selanjutnya ada contoh dari morfem terikat. Yang pertama ada prefiks atau awalan. Contohnya itu me pada kata melawan. Me bergabung dengan kata lawan menjadi melawan. Yang kedua ada infiks atau sisipan. Contohnya pada kata gemetar. Disisipkan ke kata getar menjadi gemetar. Yang ketiga itu sufiks atau akhiran. Contohnya i pada kata tangisi ditambahkan ke tangis menjadi tangisi. Yang keempat ada konfiks yaitu awalan dan akhiran. Contohnya ber dan an pada kata bermunculan. Ber melekat pada muncul menjadi bermunculan. Contoh selanjutnya dari morfem leksikal. Yang pertama ada kata benda, yaitu seperti meja, kursi, air, orang. Contoh dalam kalimatnya yaitu ini meja baru saya. Yang kedua ada kata kerja, yaitu tidur, tulis, baca, minum. Contoh dalam kalimatnya dia sedang tulis surat. Yang ketiga kata sifat, yaitu indah, besar, kecil, pandai, tinggi. Contoh dalam kalimatnya pemandangan itu sangat indah. Dan yang keempat ada kata keterangan, ada cepat, lambat, jauh, dekat, sekarang. Contoh dalam kalimatnya yaitu dia cepat sekali berlari. Selanjutnya ada contoh dari morfem gramatikal. Yang pertama ada preposisi atau kata depan, di, ke, dari, pada. Contoh di dalam kalimatnya buku itu ada di atas meja. Yang kedua ada konjungsi atau kata hubung, itu dan, atau, tetapi, karena. Contoh dalam kalimatnya saya suka kopi dan teh. Yang ketiga ada pronomina atau kata ganti, ada dia, saya, kamu, mereka. Contoh dalam kalimatnya dia akan datang nanti. Jadi kesimpulan dari pemaparan ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa morfem baik bebas, terikat, leksikal maupun gramatikal memiliki peran penting dalam struktur dan makna bahasa Indonesia yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Morfem bebas dapat berdiri sendiri dan membentuk kata utuh, sementara morfem terikat memerlukan keberadaan morfem lain untuk bermakna. Morfem leksikal membawa makna dasar suatu kata, sedangkan morfem gramatikal membentuk struktur dan hubungan antara kata dalam kalimat. Keempat jenis morfem ini saling melengkapi dan membentuk makna yang utuh dalam tuturan lisan maupun tulisan. Pemahaman terhadap fungsi dan contoh penggunaan masing-masing morfem membantu dalam meningkatkan kesadaran linguistik serta keterampilan berbahasa yang efektif dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.